Oke, selamat datang di video ini. Baik, saya sini akan menjelaskan tentang beberapa pengertian perdagangan internasional, teori, manfaat, dan sebagainya. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk produksi. Bentuk perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Yang kedua, perdagangan regional. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN dan negara Uni Eropa. Yang ketiga, perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua negara merupakan penghasil rempah-rempah, atau tidak semua negara merupakan penghasil bahan tambang. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Meskipun memiliki sumber daya melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara, keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya pasar dari barang yang diproduksi. Yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar. Perluasan pasar diperlukan untuk mencapai skala ekonomis dalam produksi. Keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara lain, sehingga kerjasama dalam bidang lain dapat tercipta. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengonsumsi kurma walaupun tidak dapat tumbuh di Indonesia. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produk. Memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah sehingga akan meningkatkan skala ekonomis sehingga biaya produksi semakin murah. 3. Memperoleh keuntungan dari
globalisasi. Walaupun negara A dapat memproduksi barang X yang juga diproduksi di negara B, negara A dapat melakukan spesialisasi pada barang lain yang lebih efisien diproduksi dan mengimpor barang X dari negara B. Yang kelima, mendorong alih teknologi. Mendorong alih teknologi dengan melakukan perdagangan dengan negara maju. Negara berkembang dapat mengalami teknologi yang digunakan atau mempelajari teknologi yang digunakan sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini.